tuduhan ijazah palsu. Ya ini sebetulnya masalah ringan. Itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini. Itu dipakai, dipelihara isu ini seolah-olah dia dijolimi. Kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal? Tunjukkan dari awal. Karena dia jadikan ini game. Playing victim, seolah-olah dijolimi. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Dia selesaikan 20 Oktober. Kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Saya tidak kaget. Memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan. Ini game yang dia mainkan. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa baru sekarang? Ya delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Saya ingat betul kata-kata Pak Jokowi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Pak Jokowi hari ini mendalilkan bahwa klien kami melakukan pencemaran, fitnah, soal ijazah palsu. Sekarang kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu yang kami sebut masuk tuh barang. Jadi kami bersyukur sekali. Maka saya pesan kepada Pak Jokowi, jangan cabut laporan polisi itu Pak ya. Lanjutkan ya. Makasih. Apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan Fadila ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Kita bahas tentang laporan Pak Jokowi kemarin yang melaporkan Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa ya. 3 nama yang mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk mengklarifikasi keaslian beliau. Jadi apa responnya? Bukan jawaban tapi justru pelaporan dengan pasal-pasal pidana. Jadi kita perlu untuk bedah satu persatu ya. Jadi yang pertama itu kan pasal 310 KUHP. Ini berbicara tentang pencemaran nama baik. Jadi pasal ini bicara soal kehormatan pribadi yang diserang lewat tuduhan ke publik. Tapi pertanyaannya apa yang diserang? Mereka kan tidak menuduh Pak Jokowi ini berbuat yang seperti, mohon maaf, kriminal yang mencuri, berzina atau mempermalukan pribadi. Itu kan mereka tidak seperti itu. Mereka kan mempertanyakan keabsahan dokumen publik ya, yaitu ijazah. Ini bukan pencemaran, tapi kritik terhadap sistem. Terus kita masuk ke pasal 311 KUHP. Ini kan bicara tentang fitnah. Nah, pasal ini hanya berlaku jika tuduhan itu palsu dan disampaikan dengan sengaja untuk menipu. Tapi mereka justru melakukan klarifikasi. Nah, mereka tanya ke kampus, mereka ajukan bukti pembanding, tidak ada unsur bohong yang disengaja, tidak terpenuhi unsur pidananya kalau yang ini. Terus pasal 27A Undang-Undang ITE ini kan penghinaan di ruang digital. Jadi ini bisa digunakan jika mereka itu menyebar kata-kata kasar atau merendahkan di media sosial. Tapi kalau yang dibagikan adalah analisis, perbandingan atau pendapat, apalagi disampaikan dalam bahasa akademik atau hukum, maka ini termasuk kebebasan berekspresi. Jadi sekali lagi ini bukan penghinaan. Terus pasal 32 Undang-Undang ITE, ini kan merusak atau mengubah data elektronik. Ya, mereka ini kan, apakah mereka meretas atau memodifikasi ijazah? Kan tidak. Mereka tidak menyentuh data milik siapapun. Mereka hanya menggunakan
postingan dari politisi PSI itu ya. Jadi mereka hanya membahas dokumen yang sudah beredar di ruang publik. Jadi tidak ada unsur perusakannya, tidak ada. Terus pasal 35 Undang-Undang ITE, ini manipulasi agar data itu seolah otentik. Kalau mereka mengedit ijazah lalu mengklaim itu asli, ini masuk. Tapi faktanya kan mereka hanya membandingkan dan mempertanyakan. Tidak ada pemalsuan, tidak ada rekayasa. Justru yang ngomong kalau ijazah itu asli adalah politisi PSI itu. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Ya langkah panik, dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Makin hari kan makin muncul argumen ini dari para penuding. Mulai tahunnya lah. Kemudian sekarang diseret lagi ke belakang. Soal skripsi kan, yang dulunya hanya ijazah sekarang dikaitkan dengan skripsi. Jadi langkah panik. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Kalau Pak Jokowi tidak hadir, maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta, tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden. Itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang, ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Dan jadi, masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari Ormas, bahkan dari mantan Hakim Agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang pilot boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang. Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan doktor, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah, ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami. Ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi, ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta itu, ya, itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya, ya. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah, kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Sekali lagi, kenapa baru sekarang mau bersedia tunjukkan ijazahnya yang asli? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak ketika munculnya ini kan dia berhenti jadi presiden Oktober kan? Kalau alasannya bahwa saya ketika itu presiden, nanti orang menganggap saya dikte polisi, jaksa. Ini kan Oktober. Sekarang bulan 4, sudah 6 bulan kan. Kalau memang mau menyelesaikan secara bermartabat. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap juga dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Kapolri, Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Kemudian orang hubung-hubungkan kan waktu perwira polisi atau spaman atau apa? Saspimen, ya, Saspimen Polri. datang ke polisi, kediaman. Ya,
Semua orang bisa hubungkan itu. Karena cara berpikir orang bahwa polisi masih berada di bawah genggaman Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipisahkan itu, rentetan kejadian ini. Tidak bisa. Jadi tetap orang mengatakan bahwa unsur kriminalisasi ada. Ya ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya, ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan, huruf New Roman, tanda tangan. Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Nanti agar aparat penegak hukum yang menilai. Kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai. Agar semuanya clear. Kalau kita lihat pemberitaan yang kawan-kawan pers kemukakan semua sekarang, bahwa di Republik kita memang ini terjadi besar keadilan. Hukum menjadi barang komoditi yang tunduk dengan mekanisme pasar, ya, supply and demand. Hakim, kena berita, polisi, jaksa, semua kena kan, sebagai lembaga ya, sebagai lembaga. Meskipun yang melakukan orang per orang, tapi pemberitaan kan memberitakan ketiganya ini. Ada kasus A, ada kasus B, ada kasus C. Terlepas persoalan kasus ijazah Pak Jokowi ya, terlepas. Memang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh kawan-kawan media bahwa terjadi mafia peradilan. Ya, ada pengacara, ada hakim, ada panitra. Semua lembaga hukum kita dan badan-badan yang berada di lembaga hukum kita ini kena masalah yang sangat negatif. Sogok menyogok, beli perkara dan sebagainya. Artinya memang hampir dikatakan legal system kita kolaps sekarang ini. Kolaps. Sistem penegakan hukum kita kolaps sekarang. Dengan berbagai kasus yang terjadi. Hukum sekarang jadi barang komoditi. Dan pelakunya macam-macam. Dia tunduk pada hukum penawar tertinggi kan. Kayak lelang. Ini yang terjadi memang sekarang. Tidak mengenal dia doktor, akademisi. Kampus ternama. Sudah kolaps sistem kita. Dan tahu kenapa itu terjadi? Saya berteori sedikit ya. Ada orang yang bernama Lawrence Friedman mengatakan kalau Anda mau lihat hukum berjalan atau tidak, 3, hukumnya itu sendiri. Buat saya tidak ada masalah ini. Tetapi strukturnya, negara, lembaga-lembaga negara itu yang kita percakapkan kan? Mulai jaksa, polisi, belakang ini hakim banyak disorot ya. Dan kulturnya, kultur itu banyak tabiat masyarakat kita. Tapi tabiat masyarakat kita yang tidak taat hukum itu karena pengaruh struktur, pengaruh kekuasaan yang ada. Dia hanya mengikut. Untuk bangsa Indonesia, masyarakat kita itu kan masyarakat yang mengikuti panutan kan. Kalau di atas berlaku curang, jangan pernah mengharap rakyat ini tidak curang. Beda di masyarakat lain. Kalau toh pemimpinnya curang, mereka tetap tidak curang. Kalau kita cenderung ikut pemimpin ya. Kalau pemimpinnya neko-neko, ya masyarakatnya, kita ikut pemimpin yuk. Neko-neko, kulturnya. Kultur masyarakat kita ditentukan oleh panutan. Itulah sebabnya kenapa filosofi kita kan selalu mengatakan, ingar sosung tulodo kan. Kita ikut pada keteladanan. Persoalan penegakan hukum dengan masyarakat, bentuk masyarakat Indonesia adalah persoalan panutan. When the leader is good, maka kultur masyarakat kita juga adalah good. Saya kasih contoh ya. Tahun lalu, saya kebetulan mengurus Yayasan Sosial Jenderal Yusuf di Al-Markas. Kami sudah menangkan sampai di kasasi. Masukkan penjara itu orang yang mengklaim tanah yayasan, tanah Pemda ya. Masuk. Mereka PK. Sebelum dikirim berkas PK kan dibuat majelis dulu kan. Anggota majelis yang mau mengirim berkas ini ke Mahkamah Agung untuk PK datang ke saya. Hakim loh. Dia tahu saya ketua yayasan. Dan hebatnya ditemani oleh jaksa yang membela perkara ini. Jaksa negara kan. Dan minta uang. Langsung. Jadi tidak benar itu bahwa hakim tidak berhubungan langsung. Begitu rusaknya sekarang hakim kita. Rusak.
Ini sudah jadi sistem kebobrokan hukum kita ini. Jangan sampai eksekusi hukum kita. Oke. Law enforcement kita sudah bobrok sekali. Ya. Penegakan hukum tidak boleh The tebang pilih. president must be determined untuk eksekusi. Dengan kasus-kasus, mulai kasus besar. Go all the way down until the end. Jangan tiba-tiba hilang. Karena begitu hilang, semua akan mengatakan, gampang, kita tidak diapa-apakan kok. Mulai pengacara, aparat birokrasi, hakim, dan sebagainya dan seterusnya. Karena begini ya, Friska, jaksa berbuat A karena dia bilang, polisi kan sebagai penyidik juga begitu. Nah, hakim yang berbaju hitam, masa kalian saja yang dapat, kami enggak? Lalu pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Jangan sampai jadi lingkaran setan dan tidak ada ujungnya gitu ya, Prof. Dan sekarang mafia peradilan tahu nggak modusnya? Dia tidak peduli kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi. Dia tunggu level kasasi supaya kurang uang keluar. Ya. Dia bom di level kasasi. Itu yang terjadi. Wih, mantan presiden ke-7 Indonesia itu masih ada kata-kata hak asasi manusia. Ya. Tidak mau mengeluarkan ijazah aslinya karena hak asasi manusia. Pak, jenengan sadar enggak kalau hak asasi manusia itu sudah jenengan gilas? Ya, contohnya orang pribadi itu tentang kesehatan itu mau berobat sendiri, itu kan hak asasi manusia. Tapi kenapa jenengan paksa setiap manusia harus masuk BPJS, syarat sertifikat harus BPJS? Apakah seperti itu menghargai hak asasi manusia, Pak jenengan? Ini mohon maaf loh ya, kalau jenengan bicara hak asasi manusia, hak asasi manusia jenengan dari rampas semuanya, ya. BPJS, wong kita tuh sakit mau berobat sendiri bisa, ya. Tapi dipaksa, kalau tidak bisa BPJS, tidak ada sertifikat, tidak bisa diproses. Loh, lucu kan? SIM juga gitu, kalau nggak ada BPJS, ya. Saat kepemimpinanmu, Pak, kok sekarang jenengan setelah pensiun kok bicara hak asasi manusia itu loh. Jangan lucu nih Rampol, lucu. Tapi uniknya para pendukung Jokowi ini juga nggak kalah rame. Narasi mereka apa coba? Buat apa sih ribut-ribut soal ijazah? Fokus aja, bangun masa depan. Saya mencermati pemikiran dari para pendukung Jokowi ini, itu ada hal yang berbeda. Adalah pola pikir yang menarik itu apa? Dia lebih suka mikir ke depan. Bayangkan, saat mendapati lampu taman yang pecah, solusinya apa? Gampang, ganti aja lampu yang pecah. Tapi untuk menangkap yang memecahkan, ntar aja lah, males, ribet. Kemudian ketika negara defisit karena belanja yang ugal-ugalan dan berujung korupsi, maka presiden juga akan berpesan pada para koruptor itu, kembalikan aja duitnya, kalau malu serahin diam-diam, lalu minta maaf, close, selesai. Dan saat koruptor itu ditangkap dan mengembalikan kerugian negara, presiden nanti akan ngomong, buat apa dihukum? Kasihan kan anak istrinya. Coba, hal semacam ini mindset apa coba? Manusia Indonesia memang sepertinya hanya diprogram untuk bergerak maju. Tidak boleh nengok ke belakang. Dan kebiasaan ini akhirnya dicontoh hingga level yang paling bawah. Mas Roy, saya izin nanya. Mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu. Oke. Ini yang penting. Ya, tapi Anda berarti ke UGM ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan dilihat. Nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena tuduhan ijazah palsu. Ya ini
sebetulnya masalah ringan. Itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja, ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan, di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini. Itu dipakai, dipelihara isu ini seolah-olah dia dijolimi. Kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal, tunjukkan dari awal. Karena dia jadikan ini game, playing victim, seolah-olah dijolimi. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Dia selesaikan 20 Oktober, kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Saya tidak kaget, memang gayanya Pak Jokowi, gayanya senang playing victim, seolah-olah dijolimi kan. Ini game yang dia mainkan. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan, meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya, ada apa sebenarnya, kenapa baru sekarang? Ya delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum, agar semuanya jelas dan gamblang.